Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, polemik tentang nasab Ba'alawi masih terus berlanjut kaum muslimin. Sampai-sampai ada seorang tokoh dari Aswaja, Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro, yang ikut angkat suara mengomentari statement dari para Kabeb Ba'alawi yang menyatakan bahwa tes DNA hukumnya haram, ya. Dan tentu kita tahu siapa-siapa saja para Kabeb Ba'alawi yang menyatakan bahwa tes DNA itu hukumnya haram. Terutama Hanif Alatos, kemudian Bahar Smith. Itu dua tokoh Ba'alawi yang vokal, yang berkoar-koar menyatakan bahwa tes DNA hukumnya haram. Padahal di sisi lain, mertuanya Hanif Alatos, Pak Rizik Syihab, imam besarnya para Kabeb Ba'alawi, memerintahkan para Kabeb Ba'alawi, memerintahkan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tes DNA, untuk melakukan verifikasi supaya terbukti apakah benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW atau bukan. Itu perintah imam besar. Ya, imam besarnya Kabeb Ba'alawi tapi ya, bukan imam besarnya umat Islam. Perintah imam besar para Kabeb Ba'alawi, perintah dari mertuanya Hanif Alatos. Tapi yang anehnya Hanif Alatos menyatakan bahwa tes DNA hukumnya haram. Ya, coba kita lihat bagaimana komentar dari Profesor Dr. Ahmad Zahro terhadap pernyataan para Kabeb Ba'alawi yang menyatakan bahwa tes DNA hukumnya haram. Wakil soal khabaib ya. Biar dijawab gak mas? Tapi ini kata jawab yang ngetakoi banyak. Kau yang yang konon tak jawab tuh masalah khabaib. Tapi baiklah. Wong ditakoi kudu jawab. Prof, lapo. Apa benar bahwa tes DNA itu haram? Sopo sih ngomong? Tes DNA haram. Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab khabaib itu. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wad-darurat itu tubiqul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Ya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi, kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah panjenengan seleh saja. Andai kata panjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, dosa besar. Jadi lu apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngomong nih daripada ngomong nih. Tapi umpama ngomong nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penyerangan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan.
supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah, andai kata panjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemat sing ngotot, itu masalah, yang masalah pada panjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, itu urusan pribadi, tapi yang jelas kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar saya himbau, muka-muka maring ini gak ono sing takok masalah Habib meneh. Saya juga ono sungkane, sahabat Habib saya banyak ya. Banyak yang akrab dengan saya itu banyak, tapi ya itulah, kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso. Saya itu malah berusaha sembunyi, ya kok orang buka neh onyenane kok Mas. Jadi saya ingin panjenengan sembunyi aja lah, ndak usah ngaku keturunan Nabi, sudah nanti urusan di akhirat tenan pora. Sebab kalau panjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar, apalagi DNA sudah jelas haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan, itu dari Kaukasus. Ya dibongkar atau izin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya, J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu nggak ada, sak dunia itu 180 wong itu nggak ada, terus piye itu? Masuk cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh. Sing haramkan semua Mas. Hanif itu mantune Gus, mantune. Loh, lagi berarti orang tua kalau mantune gak waduh Mas. Astagfirullahaladzim. Oh janganlah, sampean mantu yo kudu nyadar. Jangan menentang orang tua. Atau orang tua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan Nabi itu, bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu apa namanya itu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak terus menyangotot malah jatuh. Ini lembaga kasus bolak-balik loh. Tuh kaum muslimin ya, dari pernyataan Profesor Dr. Ahmad Zahro itu kaum muslimin ya, beliau ini condong mengakui bahwa para Kabib Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, karena secara tes DNA itu tidak terbukti bahwa mereka ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Jangankan zuriat Nabi Muhammad SAW, haplogrup mereka pun bukan haplogrup orang Arab. Haplogrup kalau keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi, harusnya haplogrupnya J. Tapi para Kabib Ba'alawi haplogrupnya G, yang menunjukkan mereka bukan orang Arab, apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Coba. Sebenarnya karena itulah kaum muslimin ya, karena sudah begitu banyak para Kabib Ba'alawi yang melakukan tes DNA dan ternyata haplogrup mereka G, tidak menunjukkan mereka ini memiliki kemiripan DNA dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengeluarkan fatwa bahwa tes DNA hukumnya haram. Ya. Coba, dari mana haramnya? Dari mana haramnya tes DNA? Tapi para Kabib Ba'alawi itu pintar kaum muslimin, memutarbalikkan kata-kata itu pintar. Ya. Mereka membuat retorika kata-kata seolah-olah orang yang menuntut mereka untuk melakukan tes DNA. Ya. Melakukan tes DNA itu adalah untuk mengisbat nasab mereka, padahal bukan. Ya. Melakukan tes DNA ini adalah untuk menguatkan argumen mereka. Sebenarnya kaum muslimin, kalau memang benar mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, maka pasti DNA mereka ada kemiripan. Pasti ada kemiripan. Kalau DNA-nya mirip, atau mungkin bahkan sama, berhaplogrup J, maka ketika mereka menisbatkan diri, mereka mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, itu masih mungkin untuk diakui. Tapi kalau sudah berbeda jauh, bagaimana mau diakui? Ya, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi DNA Arab pun nggak punya. Gimana coba?
Yang DNA-nya Arab saja belum tentu keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalah lagi yang DNA-nya nggak ada Arab-Arabnya sama sekali. Ya, dipikir saja secara rasional. Ya, jadi tes DNA itu adalah untuk menguatkan argumen mereka, untuk menguatkan klaim mereka, untuk membuktikan klaim-klaim mereka bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, sekali lagi, paling tidak kalau mereka itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, paling tidak ada DNA Arabnya. Ya, dan sekali lagi, memiliki DNA seperti DNA orang Arab saja. Ya. Yang orang Arab saja belum tentu zuriat Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang DNA-nya nggak ada Arab-Arabnya sama sekali. Lalu bagaimana mengklaim bahwa mereka ini zuriat Nabi Muhammad SAW, bahkan ngotot, bahkan ketika disebutkan bahwa mereka bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, marah-marah. Ya, ya, benar kata Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi. Ya, untuk apa ngotot-ngotot ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW? Lebih baik tidak mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi akhlak, adab, akidah, ibadahnya itu mencontoh betul Nabi Muhammad SAW, daripada mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW tapi akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlaknya bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti ya, adab, akhlak, akidah, ibadah para Khabib Ba'alawi itu jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi para Khabib Ba'alawi itu ya, semakin mereka berkomentar, semakin mereka mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, maka dengan berjalannya waktu semakin terbukti bahwa mereka ini tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.